Sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mengerjakan tugas praktikum ternak unggas dengan judul Traktus Burung Puyuh Jantan dan Betina yang diampu oleh Ibu Dosen Tati Fidenasari, SPTMP. Pertama, kami akan menjelaskan bagian dari skeleton. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan nama saya Muhammad Farhan Elmi Nasution dengan NIM 210306008 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Pratama dengan NIM 2103069. Dan masuk ke materi, kerangka unggas atau skeleton sangat penting untuk terbang, tulang-tulangnya ringan untuk mendarat dan terbang. Unggas ini merupakan satu-satunya hewan vertebrata yang memiliki tulang polar yang menyatu. Dan masuk ke tengkorak atau skull, incisif atau pada bagian tubuh, nasal pada bagian hidung, mandibul pada bagian rahang, larikmal pada bagian tengkorak, quadrat pada bagian tengkorak, occipital pada bagian tengkorak, masuk pada bagian leher atau tulang leher atau yang disebut dengan neck, atlas atau tulang leher paling atas yang menghubungkan dengan tengkorak, masuk ke aksis dan masuk ke epistropeus, dan yang terakhir vertikal vertebrae atau bagian tulang leher. Dan selanjutnya masuk pada bagian tulang dada atau cis. Yang pertama ada clavicle, yang kedua ada coracoid atau collarbone, yang selanjutnya pada sternum atau pada bagian tulang dada, yang terakhir pada patella. Masuk ke bagian tulang sayap atau wings. Humerus terletak pada pangkas sayap. Radius terletak sejajar pada ulna, ukurannya lebih kecil. Ulna tulang yang mendukung pada sekondari, ukurannya lebih besar. Masuk ke metacarpus atau palm bones, metacarpal 1 dan 5 menghilang. Dan metacarpal 2 sampai 4 bergabung untuk membentuk caprometacarpus. Masuk ke flanges pada tulang sayap tulang yang membentuk digit 4 sampai 7. Tulang membentuk 3 digit. Jadi digit umumnya terdiri dari 3 buah. Beberapa unggas memiliki 5 jenis. Masuk kepada tulang paha. Kemudian selanjutnya masuk ke tulang paha yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ada tulang femur atau tulang paha. Kemudian ada tulang fibula dan tabiometer tarsus. Yang
terdapat pada bagian bawah paha. Kemudian selanjutnya ada tulang radius dan ulna yang saling sejajar, terdapat di atas ceker. Kemudian selanjutnya ada tarsometatarsus yang terdapat di telapak ayam itu sendiri atau unggas itu sendiri. Kemudian di tarsometatarsus terdapat pelangis yang terhubung oleh tarsometatarsus. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian tractus nervosum. Untuk melihat bagian sistem nervosum, kita membuka bagian kranium dengan hati-hati agar bagian otak tidak rusak. Nah, di sini terlihat bagian cerebrum yang terdiri dari hemisfer cerebri dan lobus olfactorius yang berfungsi untuk pengaturan aktivitas mental seperti pergerakan pada unggas. Selanjutnya yaitu cerebellum yang berfungsi untuk mengendali gerakan pada unggas. Selanjutnya ada medula oblongata yang merupakan penghubung antara otak dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu ada medula spinalis yang merupakan bagian yang mengkoordinasikan pergerakan dari aktivitas unggas-unggas. Selanjutnya di bagian dalam dari cerebrum terdapat kelenjar dari hipofisa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tractus respiratorius. Perkenalkan, nama saya Jessica Naomi Cynthia Butar-Butar dengan NIM 210306092 dan teman saya Ayu Rosalin Simanullang dengan NIM 210306083. Sistem pernapasan dari unggas didukung oleh beberapa organ, yaitu lubang hidung atau nares anteriores. Lubang hidung ini adalah organ pertama di dalam unggas. Lubang hidung pada unggas ini berguna untuk mengambil udara sehingga unggas bisa bernapas dengan baik. Selanjutnya, laring berfungsi untuk mengharu masuk benda asing ke dalam laring sebagai jalan masuknya udara selama proses inspirasi. Selain itu, laring juga berguna untuk membantu proses menekan makanan, mengatur suara, dan membantu mengolah tekanan intratoraksik. Selanjutnya, trakea merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Di ujung trakea unggas terdapat sirip sebelum bercabang menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolapse karena adanya tekanan negatif pada saat unggas bernapas. Selanjutnya sirip. Sirip merupakan organ pernapasan yang tersusun dari banyak cincin tulang rawan yang bersifat fleksibel. Perlu diketahui, sirip merupakan organ vokal utama yang berperan dalam memproduksi berbagai karakteristik suara unggas. Sirip ini terletak pada cabang pangkal trakea. Jika organ ini bergetar, maka unggas akan mengeluarkan suaranya. Kemudian bronkus atau bronku yang termasuk dalam gambar ini. Bronki merupakan percabangan dari trakea ke arah kanan dan kiri, atau bronkus dexter dan bronkus sinister, dengan tempat percabangan yang disebut bifurcatio trakea. Batang tengkorak ini masih terbagi lagi menjadi bronki lateralis yang masing-masing terbagi lagi menjadi parabronki. Kemudian ada paru-paru atau lung pulmo. Paru-paru terdapat pada bagian ujung bronki berjumlah sepasang dan melekat pada bagian dorsal toraks. Paru-paru terbungkus oleh selaput yang disebut pleura. Paru-paru merupakan organ yang sangat penting peranannya dalam pernapasan. Fungsi utamanya untuk mencukupi oksigen yang diperlukan oleh tubuh untuk pembakaran dan untuk pembentukan tenaga. Dan berfungsi juga untuk mengeluarkan sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada kantong udara atau air sac, yaitu kantong udara terdiri dari air sac atau sapus, abdominalis atau terdapat di antara lipatan intestinium, kemudian thoracalis anterior yang terletak pada dinding sisi tubuh pada rongga dada sebelah muka. Kemudian ada thoracalis posterius yang terletak di belakang thoracalis anterius. Kemudian ada interclavicularius yang terletak di median. Hanya satu buah dan berhubungan dengan kedua paru. Dan cervicalis yang terletak pada leher dan berjumlah 2 pasang. Semua bagian air sac tersebut berhubungan dengan kafum volumitatis. Dalam sistem respirasi unggas tidak memiliki diafragma, melainkan udara berpindah dan keluar dari sistem pernapasan melalui perubahan tekanan pada kantong udara. Otot yang berada di dada menyebabkan sternum akan mendorong keluar. Hal ini mengakibatkan tekanan negatif di udara kantong, sehingga udara memasuki sistem pernapasan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tractus circulatoria. Sistem sirkulatoria pada burung puyuh atau apes pada umumnya memiliki perbedaan
dengan sistem sirkulatoria pada mamalia. Namun secara umum sistem sirkulatoria pada burung puyuh terjadi dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang mengalir di dalamnya. Proses peredaran darah burung puyuh dimulai dari oksigen dan karbon dioksida terpisah dengan baik karena bilik kanan dan bilik kirinya terpisah. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari bilik kanan kemudian mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk disaring menjadi oksigen. Darah yang kini sudah kaya oksigen kemudian bergerak ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Dari serambi kiri mengalir ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar di tubuh yang bercabang. Darah yang dipompa melalui aorta akan terus mengalir hingga ke bagian tubuh yang paling ujung. Di setiap bagian tubuh terdapat jaringan pembuluh darah halus yang disebut pembuluh darah kapiler. Setelah itu darah kembali mengalir ke serambi kanan, jantung lewat pembuluh vena kecil. Serambi mengangkut zat-zat sisa seperti karbon dioksida untuk kembali mengalami proses pembersihan darah. Selain mendekati jantung, ukuran pembuluh vena semakin besar. Nah, selain itu, burung puyuh memiliki beberapa adaptasi pada sistem sirkulatoria mereka. Salah satu adaptasi penting adalah adanya struktur khusus yang disebut syringeal bulle yang berfungsi untuk membantu mereka bernafas saat terbang dan menghasilkan suara untuk berkomunikasi. Selain itu juga, burung puyuh memiliki hematokrit atau jumlah sel darah merah dalam darah yang lebih tinggi daripada mamalia dengan ukuran tubuh yang sama, sehingga mereka dapat membawa lebih banyak oksigen dan dalam darah mereka. Secara keseluruhan, sistem sirkulatoria pada burung puyuh sangat efisien dan beradaptasi dengan baik untuk kebutuhan metabolisme tubuh dan aktivitas terbang mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam traktus digestoria. Kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andrian Firmana Subakti dengan NIM 210306080 dan teman saya Dwi Ablifiranti dengan NIM 210306053. Saya Cecilia Theodora, NIM 210306086. Traktus digesticus dimulai dari paru atau cavum oris. Paru berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Paru menghasilkan air liur. Di paru, lidah mendorong makanan ke esofagus, membantu menelan makanan, dan saliva mempermudah makanan masuk ke esofagus. Di esofagus terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Permukaan licin memudahkan makanan masuk ke dalam tembolok. Pada tembolok, makanan disimpan sementara. Makanan pada tembolok akan dilunakkan oleh getah di tembolok dan bakteri penghasil asam. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam proventriculus. Di proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di dalam proventriculus terjadi dalam waktu yang singkat. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam giza. Pada giza terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan yang berukuran lebih halus lagi. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam intestino atau usus kecil. Di dalam usus kecil terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa pada usus kecil berfungsi untuk menggerakkan makanan dan mempermudah permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus buntu ataupun seka. Unggas memiliki 2 saluran usus buntu atau yang disebut juga dengan seka. Saluran seka berguna dalam pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan ataupun feses dan urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan ataupun feses akan dikeluarkan melalui kloaka. Urin juga akan dikeluarkan bersama feses melalui kloaka. Selanjutnya kita akan masuk ke proses perjalanan pakan dan enzimatis di setiap organnya. Kami akan memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Jessica Salsalina Brusemiring dengan NIM 210306062. Saya Joel Seprian Destohang dengan NIM 210306077. Saya Daniel Kristian Sinurat dengan NIM 2106089. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pencernaan pakan itu dimulai dari paru. Ini dari paru, kemudian diteruskan di dalam mulut. Nah, di mulut ini terdapat kelenjar yang menghasilkan saliva dengan kandungan enzim amilase dalam konsentrasi rendah. Sehingga pada proses pencernaan karbohidrat secara enzimatik di mulut itu sangat terbatas. Kemudian kita akan masuk ke dalam eksofagus. Nah, eksofagus ini adalah saluran fleksibel yang menghubungkan mulut dengan inglovies sebagai penyimpanan makan sementara. Karena lambung unggas itu tidak memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Inglovies ini tidak memiliki peran langsung di dalam sistem pencernaan karena tidak mensekresi enzim maupun penyerapan nutrisi, namun dapat melumat pakan sehingga membantu proses penggilingan dan kerja enzim dalam saluran pencernaan. Kemudian pencernaan makanan itu akan menuju ke proventriculus. Nah, proventriculus ini yang merupakan perut glandular atau glandula stomach itu perbesaran dari bagian belakang eksofagus yang menghasilkan lendir untuk membantu proses penyaluran makanan menuju saluran selanjutnya dan menjaga kelembapan makanan. Nah, pada bagian ini tidak terjadi pencernaan secara mekanik, melainkan terjadi pencernaan secara kimiawi yang menghasilkan HCl dan enzim pencernaan yaitu pepsin dan renin. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian proventriculus menuju ventriculus atau gizzard. Ventriculus terdiri dari dua set otot kuat yang berfungsi sebagai gigi atau sering disebut juga sebagai muscular stomach atau lambung otot yang memiliki kemampuan terbatas dalam menyimpan pakan, yaitu antara 5-10 gram pakan yang mengandung material bersifat yang membantu dalam penggilingan seperti grit, karang, dan kerikil. Pakan yang masuk dalam gizzard digiling dan ditumbuk karena bersama cairan atau enzim yang dikeluarkan oleh proventriculus. Partikel-partikel kecil yang larut didorong menuju usus halus, sedangkan partikel-partikel yang tidak larut seperti batu-batu kecil atau pasir tinggal dalam gizzard beberapa jam. Kandungan fitat dalam gizzard Kandungan fitat yang tinggi pada pakan unggas memaksa kerja ventriculus semakin lama dalam mencerna makanan, sehingga terjadi pembesaran ukuran ventriculus. Usus merupakan tempat penyerapan nutrisi, di mana fungsi utama saluran pencernaan yaitu mencerna dan memecah makanan menjadi lebih kecil dan sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan pencernaan makanan terjadi di duodenum, sedangkan penyerapan nutrisi itu terjadi di usus bagian belakang yaitu jejunum dan ileum. Untuk tujuan tersebut, duodenum menerima enzim pencernaan dari pankreas di sini, yaitu amilase, lipase, dan protease, yang juga menghasilkan bikarbonat untuk menetralisirkan asam hidroklorida dari proventriculus. Penyerapan karbohidrat sebagian besar terjadi di duodenum, sedangkan penyerapan asam amino, kalsium, dan fosfor terjadi di jejunum dan ileum. Dari usus halus di sini akan menuju ke usus besar. Usus besar adalah tempat terakhir penyerapan nutrisi, yaitu asam amino dan karbohidrat yang terbatas. Terjadi penambahan air. Selanjutnya, sisa pakan menuju ke kloaka, sini, yang merupakan gabungan saluran urogenital, tempat keluar feses, dan saluran reproduksi, di mana pencampuran limbah pencernaan bersama dengan limbah dari sistem saluran kencing atau urat dikeluarkan menjadi ekskreta. Proses pencernaan terakhir terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan atau fases dan urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan atau fases akan dikeluarkan melalui kloaka ini. Urin akan dikeluarkan bersama feses.